Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Nur Iskandar. Sekarang aku bakalan review brush atau kuas apa aja yang aku pakai atau aku bawa pada saat nge-makeupin. Tapi sebelumnya disclaimer dulu ya. Yang pertama, video ini tanpa sponsor dari pihak manapun. Yang kedua, ini adalah pure sharingan aku aja ya. Jadi aku nggak akan maksa kalian untuk ngikutin yang aku pakai juga. Buat yang penasaran, tonton videonya sampai selesai ya. Happy watching! Oke, langsung aja. Jadi ini dia beberapa brush yang biasa aku pakai saat mau nge-makeup. Yang pertama ada brush yang besar seperti ini. Yang bener tuh memang ada beberapa jenis kan. Ada yang untuk contour, ada yang untuk foundation, ada yang untuk powder, ada yang untuk ngeblurin, pokoknya banyak gitu. Cuman yang aku bawa cuma dua ini aja. Brush yang pertama yang atasnya flat seperti ini biasanya aku pakai untuk berbagai jenis produk yang bersifat powdery seperti compact powder, blush on, atau shading atau bronzer. Jadi atasnya flat seperti ini. Aku juga biasanya pakai untuk ngeblurin di akhir setelah selesai makeup, dan ini dari Focallure. Satu lagi yang atasnya enggak rata seperti ini. Sebenarnya yang flat kayak gini tuh bisa dipakai untuk aplikasi foundation agar nanti hasil akhir foundationnya itu tipis tapi cover dan rata gitu ya. Cuman si Focallure ini aku kurang cocok untuk dijadiin brush untuk foundation. Kenapa enggak yang kayak kuas cat gitu ya yang untuk foundation? Karena kalau yang kayak gitu tuh jadi nggak rata. Sedangkan kalau yang bentuknya buffing flat kayak gini itu lebih menyebar ke banyak area di wajah, dan hasil akhirnya tuh lebih lebih rata aja gitu, lebih cepat menyebar dan nggak terlalu tebal, sehingga nanti si foundationnya itu minim crack. Dan pastinya karena foundationnya nggak terlalu tebal bisa meminimalisir produksi minyak yang dihasilkan dari foundation itu sendiri. Sayangnya brush dari Focallure ini menurut aku sih kurang padat ya untuk dipakai aplikasi foundation. Jadi aku masih tetap pakai sponge aja sementara untuk mengaplikasikan foundation, karena aku pernah coba sih pakai ini dan kurang maksimal gitu, karena mungkin kurang padat aja. Jadi aku bawa brush yang bentuknya kayak gini tuh satu untuk semua yang bersifat powder gitu ya. Yang pertama untuk blush on, terus untuk compact powder, juga untuk bronzer atau shading di area pipi, rahang, dan dahi. Brush ini juga aku pakai untuk memberikan efek Paris. Jadi caranya setelah selesai makeup, kalian tap-tap ke compact powder seperti itu, terus diaplikasikan ke wajah yang telah selesai di makeup dengan cara melingkar. Nanti hasil akhir makeupnya tuh lebih ngeblend, lebih nyatu, dan lebih ngeblur. Jadi kalau di foto tuh jadi kayak pakai efek Paris gitu. Jadi buat aku brush ini tuh fungsinya banyak banget. Nah, satu lagi yang atasnya enggak rata seperti ini. Biasanya aku pakai brush yang bentuknya kayak gini untuk nyapu sisaan loose powder, terutama di area bawah mata itu kan agak cekung gitu ya bentuknya. Jadi enak pakai yang bentuknya seperti ini. Atau aku bisa juga ngebersihin sisa-sisa brow powder atau eyeshadow yang berjatuhan ke pipi pakai ini. Jadi selalu ya setelah selesai ngalis aku bersihin, setelah selesai eyeshadow juga aku bersihin pakai brush yang ini. Selanjutnya ada brush yang baru aku punya dan ini ternyata penting banget, yaitu ini dia Flat Definer Brush. Ini dari Masami kode 307. Harga brush ini di official store Masami 55.000 aja guys. Biasanya aku pakai brush ini untuk mengkonsil atau mengoreksi alis atau koreksi bibir. Jadi dia tuh bentuknya atasnya flat kayak gini dan tipis, pipih ya. Tapi dia lumayan kokoh gitu sih brushnya tuh, jadi enak untuk dipakai ngoreksi, jadi hasilnya tuh lebih rapi gitu. Terus ngebawa produk concealernya nggak terlalu banyak dan gampang juga untuk ngeblendnya. Sebelum punya brush ini biasanya aku kalau nge-conceal alis atau bibir tuh pakai brush yang bentuknya miring, dan itu salah kan ya. Terus harganya murah lagi, terus dia tuh kurang kokoh gitu, jadi hasil koreksiannya tuh nggak serapih kalau pakai masam ini gitu. Pokoknya ini tuh sangat enak banget guys, kalian harus punya. Bisa dari brand apa aja ya, anyway yang penting bentuknya yang seperti ini. Bisa dari Armando Caruso, Iris, Lamika, atau misalkan pengen pakai brushnya dari January Christie bisa. Pokoknya yang bentuknya flat kayak gini insya Allah enak dipakai untuk nge-conceal atau ngekoreksi alis dan bibir. Kenapa sih aku ngerekomendasiin brush yang bentuknya flat kayak gini? Karena jujur aja ini tuh penting banget guys, karena
Kalau misalnya kalian pakai tools yang kurang nyaman atau yang kurang tepat, itu akan mempengaruhi hasil akhir makeupnya gitu ya. Makanya dulu aku nyari-nyari banget gitu kan, brush apa sih yang direkomendasiin untuk nge-conceal atau ngoreksi alis dan bibir. Itu nggak ada yang nge-review. Akhirnya sekarang aku tergugah untuk mereview biar teman-teman yang masih belajar makeup bisa terbantu. Next, brush yang tidak kalah penting yaitu eye brush. Jadi aku belinya 9 piece satu paket seperti ini ya. Dan dia itu terbuat dari bulu kuda poni, jadi ini asli. Tapi 2 diantaranya ada yang sintetis. Ini harganya lumayan murah guys. Nanti aku bakalan taruh di description box tempat pembeliannya. Nah, jadi detailnya seperti ini. Handle-nya itu bahannya kayu gitu ya, enak dipakai. Terus bahannya agak doff. Jadi pas lagi dipakai tuh nggak licin gitu, enak dipegangnya. Nah, yang sintetis tuh ada 2, yang ini dan yang ini. Yang pertama ini untuk eyebrow, biasanya untuk ngebingkai atau ngisi alis. Dan yang satu lagi untuk nge-conceal. Misalnya ada klien yang ada jerawat atau ada noda yang mesti ditutupin lebih dengan concealer, kalian aplikasikan concealernya menggunakan brush ini. Begitu, dan ini bahannya sintetis. Sekarang kita bahas yang 7 produk ini. Jadi dari ketujuh ini ada salah satu brush yang aku pakai untuk shading hidung. Ini dia bentuknya seperti ini, angle tapi agak berisi gitu ya, agak padat gitu brushnya. Dan karena ini rambut asli, jadi ini nyaman banget dipakai untuk aplikasi sesuatu yang sifatnya powdery. Karena bisa ngebantu produk lebih ngeblend dengan sempurna gitu, sehingga hasil shading hidungnya nanti nggak terlalu tegas, nggak terlalu kerang, tapi ada gitu, jadi kayak natural gitu hasilnya tuh. Nah, sisanya yang 6 ini kepake banget untuk blend eyeshadow. Ya Allah, ini penting banget guys, karena sebelum pakai ini aku pakai brush yang biasa, yang sintetis dan juga murah. Sedangkan ini kan asli nih ya rambutnya. Ini beda banget hasilnya tuh. Karena aku baru banget terjun di dunia makeup, awalnya aku ragu sih sama brush yang ini tuh, karena ya menurut aku sama aja sih brush tuh kan. Ternyata enggak gitu guys. Jadi intinya sih setelah aku cobain semua brush ini, yang pertama bisa lebih ngeblend dengan baik gitu. Jadi si eyeshadownya enggak ngeblok, hasilnya lebih natural dan warnanya lebih keluar yang pasti ya. Jadi ini ada berbagai bentuk kan. Jadi kalian bisa pilih brushnya berdasarkan kebutuhan. Misalnya kalian ingin yang warnanya lebih keluar dan kecil, berarti pilih brushnya yang pipih. Atau pengen yang lebih tegas, pilih yang bentuknya kayak pensil. Nah, kalau untuk ngeblend biasanya pilih yang brushnya seperti ini, yang lebih padat gitu bulunya. Jadi nanti hasil warnanya lebih transparan, lebih tipis, lebih ngebaur gitu. Jadi kalau misalnya tools yang dipakai untuk ngeblend eyeshadow itu udah enak, udah nyaman, udah tepat, insya Allah hasil blend eyeshadownya jadi bagus, jadi bentuknya kayak gradasi gitu. Jadi menurut aku sebagai mua pemula, kita tuh butuh banget brush yang sifatnya real hair seperti ini. Kalau aku pribadi segitu juga insya Allah udah mencukupi kebutuhan brush aku pada saat nge-makeup. Tapi aku juga sadar, aku tahu kalau yang aku pakai itu belum 100% betul dan tepat. Buat teman-teman yang beda pendapat silahkan, aku gak akan mempermasalahkan dan gak akan maksa kalian untuk mengikuti 100% apa yang aku pakai. Jadi ini mah bener-bener pure sharingan yang aku pakai aja ya. Jadi segitu dulu aja sharingan aku tentang brush yang aku butuhin pada saat nge-makeup. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih buat yang sudah nyimak sampai selesai. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. See you on my next video. Assalamualaikum.